Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman dengan NPM 0322010052. Saya dari kelas C Universitas Muhammadiyah Buton. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Negara dan Konstitusi. Seperti yang kita tahu, negara merupakan suatu organisasi di antara kelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah ataupun teritorial. Sedangkan konstitusi diartikan sebagai peraturan yang mengatur suatu negara baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 1. Hakikat negara. Hakikat negara adalah penjelasan mengenai sifat negara, fungsi negara, dan unsur-unsur negara. A. Pengertian negara. Pengertian negara menurut beberapa ahli. Pengertian negara menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari orang-orang ataupun individu-individu. Sedangkan menurut Aristoteles, negara ialah suatu wilayah ataupun suatu persekutuan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. B. Sifat negara. 1. Sifat memaksa. Negara mempunyai sifat memaksa, artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakatnya patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan. 2. Sifat monopoli. Negara memiliki sifat monopoli, artinya memiliki kekuasaan atau kewenangan yang seutuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut. Sifat yang ketiga, sifat mencangkup semua. Negara memiliki sifat mencangkup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua. C. Fungsi negara. Mengutip buku Ilmu Negara oleh Ramianto dan Karyadin, berikut adalah 3 fungsi negara. Yang pertama, fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. Kedua, fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang. Fungsi yudikatif, mengawasi agar segala peraturan ditaati dan mengadili. D. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam suatu wilayah negara. Rakyat tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. 2. Wilayah. Wilayah adalah unsur mutlak yang harus dimiliki suatu negara karena merupakan landasan material atau landasan fisik negara secara umum. Wilayah negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. 3. Pemerintahan. Pemerintahan yang berdaulat dan berkuasa atas seluruh wilayah dan rakyatnya adalah unsur mutlak dari suatu negara. Pemerintahan atau negara lain tidak berkuasa atas wilayah dan rakyat negara tersebut. 2. Syarat terbentuknya negara. Unsur deklaratif dan konstitutif merupakan syarat minimal untuk terbentuknya sebuah negara. Nah, definisi negara berdasarkan etimologi, kata negara berasal dari kata staat dalam bahasa Belanda dan Jerman, lalu staat dalam bahasa Inggris, etat daulat dalam bahasa Prancis, dan status atau statum dalam bahasa Latin. Kata ini berarti meletakkan dalam keadaan berdiri, menempatkan, atau membuat berdiri. B. Unsur-unsur terbentuknya negara. 1. Unsur deklaratif. Unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak ada ketika suatu negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi setelah suatu negara berdiri. Unsur deklaratif merupakan pengakuan dari negara lain. Hal ini memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain juga terbagi menjadi 2. Pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Pengakuan de facto juga tergolong menjadi 2, yakni pengakuan de facto yang bersifat tetap, artinya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi. Pengakuan de facto yang bersifat sementara, artinya pengakuan dari negara lain tanpa melihat kembangan negara tersebut. Jika negara itu hancur, maka negara lain akan menarik pengakuannya.
B. Pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Pengakuan de jure terbagi menjadi dua. Satu, pengakuan de jure bersifat tetap, yang berarti pengakuan dari negara lain yang berlaku untuk selamanya karena kemasyarakatan memperlihatkan adanya pemerintahan yang stabil. Pengakuan de jure bersifat sementara, yang artinya adalah terjadinya hubungan antar negara yang mengakui dan diakui dalam ekonomi, dagang, serta diplomatik. Negara yang mengakui berhak mempunyai konsulat atau kedutaan di negara yang diakui tersebut. 2. Unsur konstitutif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak harus ada saat suatu wilayah serta negara didirikan. Unsur ini meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Ciri-ciri negara serikat yakni 1. Mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. 4. Sistem kelembagaan Indonesia. Istilah lembaga negara diketahui dalam Ketetapan MPR nomor 3 yang menyebutkan istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam ketetapan MPR tersebut yang dimaksud lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sedangkan yang dimaksud lembaga tinggi negara sesuai urutan dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau sebelum amandemen adalah 2. 1. Presiden, 2. Dewan Pertimbangan Agung, 3. Dewan Perwakilan Rakyat, 4. Badan Pemeriksa Keuangan, 5. Mahkamah Agung. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, lembaga-lembaga negara Indonesia terdiri dari 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, 2. Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 3. Dewan Perwakilan Daerah DPD, 4. Lembaga Kepresidenan, 5. Mahkamah Agung atau MA, 6. Mahkamah Konstitusi atau MK, 7. Komisi Yudisial atau KY, 8. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lembaga Negara Indonesia dalam Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2018 menyelenggarakan pemerintah melalui lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu 1. Lembaga legislatif, 2. Lembaga eksekutif, 3. Lembaga yudikatif, 4. Lembaga eksaminatif, 5. Lembaga independen negara. 5. Hubungan antar lembaga negara. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK adalah melaksanakan tugas pemerintahan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya, saling bekerjasama dan saling mengendalikan satu sama lain dengan prinsip pengawasan dan keseimbangan atau check and balances. A. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK. Hubungan antara MPR, Presiden, DPR, dan MK terlihat dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. B. Hubungan antara DPR dan Presiden. Hubungan antara DPR dan Presiden terlihat ketika rancangan undang-undang atau RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. C. Hubungan antara DPR dan DPD. Hubungan antara DPR dan DPD dapat dilihat ketika DPD mengajukan RUU kepada DPR. D. Hubungan antara MPR dan DPD. Hubungan antara MPR dan DPD dilihat dari keanggotaannya. Anggota DPD merupakan bagian dari anggota MPR. 6. Menambahkan kesadaran menghormati simbol-simbol dan lambang negara. Di Indonesia, lambang negara yang disebut Garuda Pancasila memiliki fungsi sebagai pedoman hidup dan dasar negara. Menghormati lambang negara seperti bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap negara Indonesia dan rasa kebanggaan sebagai warga negara. Sikap ini mengajarkan pentingnya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa meskipun terdapat perbedaan dalam berbagai hal. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.